tepuk tangannya untuk para panelis saya di sini. Dan tentunya kita akan ngobrol masing-masing dengan para panelis yang telah hadir. Mungkin yang pertama di sebelah saya dulu nih, Kak Baimong udah langsung ready. Nanti boleh dibantu untuk mikrofonnya, yang ada mikrofon di kursi boleh dibantu digilir. Sepertinya ada di Ibu Seli kayaknya. Oh, sudah ada. Baik, terima kasih Ibu, masih aman. Mungkin kita boleh ngobrol dengan Kak Baimong di sini. Salah satu hal yang menarik sebagai seorang aktor pria, ini kan ada peran dan tanggung jawab juga yang dibawa sebagai seorang aktor, terutama aktor pria di Indonesia ketika memerankan tema-tema yang mungkin bisa dibilang cukup sulit karena ini adalah tema yang berkaitan dengan kekerasan, spesialnya kekerasan dalam rumah tangga. Nah di sini kalau dari Kak Baimong, apa sih rasa tanggung jawab responsibility yang dimiliki sebagai seorang pria dan juga seorang aktor pria dalam tema tersebut? Ya sebenarnya rasanya untuk nyampe ke penonton PR-nya si aktor itu sendiri ya, gimana caranya dia itu menyampaikan, tergantung juga nggak cuma aktor tapi director juga, jadi pemilihannya lumayan iya enggaknya tuh lama banget sampai saya mendapatkan skenario ganti lagi dan akhirnya bilang ayo kayaknya ini bagus. Sampai dimantapkan ya, sampai dimantapkan secara maksimal untuk bisa memilih peran ini tentunya. Mungkin kita boleh berpindah juga kali ini ke Putri Ayudhya. Sudah aman dengan mikrofonnya, nanti boleh dibantu ya untuk boleh diberikan juga. Nah, sebagai seorang wanita yang hadir di Indonesia dan juga bisa menggambarkan realitas yang terjadi, bagaimana mungkin Anda melindungi diri Anda sendiri secara emosional sambil tetap menghormati kebenaran bagi para penyintas di sini. Silahkan. Okay. Wow, that's such a big question. It is. It is. Selamat malam. Saya juga lihat ada rekan-rekan wartawan di sini. Terima kasih sudah hadir. Saya yakin dukungan rekan-rekan media akan berarti luar biasa untuk kami bisa menyampaikan pesan ini lebih jauh lagi. Saya kira industri entertainment adalah satu industri yang menantang. Sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga. Ini industri di mana kita harus bisa stay true to ourselves, meskipun banyak demand atau banyak tuntutan dari banyak pihak untuk kita bisa menjalankan misi, terutama dari cerita, dari naskah gitu ya. Kalau pertanyaan bagaimana bisa menjaga stabilitas emosi, tentunya setiap orang punya cara masing-masing. Saya sebagai aktor punya metode sendiri mungkin untuk tetap bisa zen gitu ya. Zaman sekarang lagi Zen-zennya. Ya, lagi ini nih, lagi musimnya stoik ya. Betul. Jadi sebenarnya satu hal yang bisa dipraktekkan sama semua orang, nomor satu adalah sebagai perempuan tentu kita pasti bawa value yang kita bawa dari rumah. Sehingga saya percaya bahwa rumah adalah wilayah aman untuk kita. Itu penting sekali bagaimana ibu sebagai tonggak kekuatan rumah tangga buat saya untuk selalu memberikan nilai-nilai yang baik dan juga kekuatan untuk anak-anak, terutama untuk perempuan, sesama perempuan. Penting untuk kita juga sadar bahwa perempuan punya pilihan. Kalau buat saya selalu bilang bahwa aktor bukan berarti boleh diapain aja atau mau ngapain aja. Aktor adalah orang yang punya pilihan untuk bisa mengekspresikan pesan dengan berbagai macam caranya. Sebagai aktor perempuan, saya ingin selalu bilang ke teman-teman bahwa semua aktor punya pilihan, laki-laki maupun perempuan. Dan sebagai perempuan, kita punya berbagai range karakter yang luar biasa. Dan di dalam proses, saya nggak tahu udah boleh masuk ke sini atau belum. Sekarang ada satu profesi namanya intimacy coordinator. I'm very proud to be one of them. Profesi ini bertujuan untuk menjaga keamanan. Sekali lagi, keamanan ya teman-teman. Kalau nyaman itu bonus, tapi nomor satu keamanan. Karena kami percaya aman dulu baru nyaman, kalau nyaman dulu baru aman jadi toksik ya teman-teman. Jadi tugasnya intimacy coordinator adalah menjaga keamanan dalam adegan-adegan terkait keintiman atau intimacy. Ada 3 hal tentang intimacy. Yang pertama adalah aktivitas seksual, yang kedua telanjangan, dan yang ketiga kedekatan secara jarak atau close proximity. Nah, itu semua ada di dalam film ini.
Sehingga dalam persiapan saya senang sekali bahwa Pak Syarat dan Mbak Viva benar-benar Mbak Westi benar-benar committed dalam prosesnya. Dalam proses kita menjunjung tinggi respect di antara satu sama lain dan sepakat untuk melakukan segala prosesnya dengan seaman mungkin. Gitu. Termasuk Askia di sini, aktris cilik kita. Dari awal bahkan kita bilang bahwa naskah yang dibaca Askia harus naskah for minors. Jadi yang baca mamahnya, Askia baca secukupnya. Saat adegan, terutama adegan-adegan terkait kekerasan, Askia tidak boleh hadir di situ. Jadi we really care untuk minor dan juga untuk keselamatan semuanya. Gitu. Sekali lagi terima kasih dalam produksi Cinemark pun sekali lagi berkomitmen penuh pada misi film ini sejak awal. Saya yakin dengan proses seperti ini, film Indonesia bisa jadi tempat yang semakin aman untuk semuanya. Amin. Luar biasa sekali ya pesannya. Untuk menjaga stabilitas emosional itu dibutuhkan rasa aman dan nyaman dan juga perlindungan yang tepat, tidak hanya pada perempuan dewasa, pasti juga untuk minor juga perlu diperhatikan lebih intens dan lebih maksimal lagi. Namun kali ini mungkin kita boleh ngomong sama, ngobrol-ngobrol langsung dengan yang membuat rulesnya di Indonesia tentunya, yaitu ada kepada Ibu Sally Andriani, bagian dari DPR RI Komisi 8 yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, luar biasa sekali. Yang juga memperjuangkan hak-hak perempuan tentunya di dalam ruangan yang begitu penuh dengan perjuangan masing-masing pihak. Mungkin di sini kita boleh tahu perspektif dari Bu Sally juga. Film ini juga bisa membantu untuk memulai percakapan secara nasional, di mana ada perubahan nyata yang tentunya butuh tindakan keberlanjutan. Pasti kita semua tahu seberapa pentingnya itu follow up. Dan mungkin kita boleh mengetahui juga ini Ibu, bagaimana pemerintah ini dapat bermitra tentunya dengan komunitas, sekolah, ataupun media untuk membangun budaya di mana kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak lagi ditoleransi dan perempuan bisa merasa berdaya untuk berbicara dan terutama mencari bantuan keluar. Nah, boleh dikasih tahu nih Ibu perspektifnya seperti apa? Ya, saya pertama kali mengucapkan banyak terima kasih karena memang akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu dari mulai diterbitkannya Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang adanya edukasi melalui sinema baru bisa diwujudkan pada kesempatan malam hari ini. Dan mungkin launchingnya tanggal bulan Mei nanti, 27 Mei nanti. Karena memang seyogianya dari tahun 2022 edukasi itu harus sudah dimunculkan dari 2 tahun yang lalu. Tapi sayangnya memang tidak ada kata terlambat. Kalau tadi disampaikan apakah memang edukasi itu harus melalui kurikulum, tidak harus selalu melalui kurikulum, tetapi memang bisa melalui film. Saya betul-betul tersanjung tadi sutradara maupun kru dari semua aspek perempuan, kemudian dari persiapannya sempat disinggung mengenai keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang paling terpenting di dalam regulasi yang kita buat dari 9 jenis kekerasan seksual, salah satu yang harus diantisipasi adalah kekerasan seksual berbasis gender, kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, yang harus diantisipasi karena film salah satu juga yang harus diantisipasi, kita harus ada aturan rules yang memang harus diantisipasi dengan aturan yang main yang tadi disampaikan oleh sutradara. Karena ada anak yang memang kita libatkan. Maka untuk itu, saya juga mengapresiasi kalau ternyata ruang publik yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat umum bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan hanya perempuan, ibu maupun ayah, tetapi ada korban di situ adalah anak yang juga harus menjadi bagian perlindungan. Nah, tentu hari ini kita juga akan mengetahui bahwa penyintas itu harus juga menjadi bagian yang didengarkan. Ada ruang-ruang sepi yang memang orang harus bisa bangkit, kemudian harus ada ruang keadilan dan negara harus hadir di situ. Saya mengapresiasi mudah-mudahan dari regulasi yang kita keluarkan hari ini bukan hanya di Undang-Undang
tindak pidana kekerasan, tetapi ada penghapusan PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang tentu menjadi dua kolaborasi, dan tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini mengelaborasikan itu di dalam regulasi pengawalan di sisi-sisi lainnya. Yang hari ini kita mengetahui bahwa aparat penegak hukum (APH) yang melakukan penanganan tentu saja harus juga melakukan koreksi, karena tidak semua aparat penegak hukum memperlakukan para korban ini sebagaimana yang kita inginkan. Nah, tentu ini menjadi sebagai bahan juga edukasi kepada para penonton. Ada empati publik yang harus kita sampaikan, dan saya harap film ini bisa menyampaikan itu kepada masyarakat umum, bahwa ada keberpihakan masyarakat yang harus juga kita sampaikan di dalam ruang-ruang sepi di dalam rumah tangga. Mungkin ini. Itu mungkin menjadi pesan luar biasa yang telah kita dengar, Bapak dan Ibu, dan kita kasih tepuk tangannya. Kalau perlindungan itu butuh segala pihak untuk turut berkolaborasi juga, dan membutuhkan effort yang maksimal juga, terutama untuk para penyintas yang pernah mengalami juga domestic violence. Mungkin saya boleh berpindah kepada Ibu Viva Westi. Izin berpindah Ibu, boleh ngobrol sebentar. Mungkin kita mengetahui juga kalau topik ini is not an easy topic, bukan topik yang gampang banget dicerna dengan mudah, tapi kita juga butuh mengetahui lebih banyak terkait hal ini. Mungkin kepada Ibu Viva, mungkin boleh kita tahu apa yang bisa memotivasi untuk Ibu untuk menjadikan ini sebagai sebuah film, mengangkat ini menjadi sebuah kreasi seni yang bisa dilihat publik secara luas, dan apa saja mungkin ini Ibu tantangan emosional yang dihadapi dalam proses produksinya. Mungkin boleh diceritakan untuk kita semua. Oke. Setelah semuanya sepertinya berat-berat bicaranya ya Pak ya. Jadi kalau bicara proses film ini sebetulnya setelah 1 tahun Pak Syarat membuat skrip, di bulan April tahun lalu, di bulan Maret tahun lalu dia menawarkan saya membuat film ini. Yang pertama disyukuri adalah topik seperti ini adalah topik yang sangat-sangat sulit untuk kita tawarkan kepada investor ataupun produser. Jadi suatu kemewahan yang luar biasa karena bisa membuat film yang mengangkat tema KDRT. Karena memang tidak banyak juga, walaupun kita tahu korban KDRT itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya bertambah. Jadi saya selalu bersyukur. Dan kalau ditanya sulit atau enggak, di tengah perjalanan Pak Syarat bilang, Westi mau nggak kalau kita sama-sama membuatnya? Karena saya rasa bahwa ini topik yang sangat menguras emosional. Saya bilang sama Pak Syarat, ayo Pak kita bikin sama-sama. Akhirnya kami berkolaborasi untuk membuat film ini, dan ini juga adalah hal yang pertama buat saya mendirect film berdua, dan Pak Syarat membutuhkan sisi perempuan dan saya juga membutuhkan banyak sekali pelajaran karena Pak Syarat kita tahu sekali beliau adalah pembuat sinetron yang sangat luar biasa dulunya ya Pak ya. Jadi saya banyak sekali belajar bagaimana membuat shot-shot yang sangat mengena di hati karena film ini orang harus percaya bahwa Baim adalah suami yang jahat. Maaf Im. Dan Aca adalah istri yang teraniaya, dan itu harus diyakini. Karena itu di dalam film ini saya bilang waktu itu sama Pak Syarat kita kalau pukul harus betul-betul pukul ya Pak ya, jangan separuh-separuh. Makanya kita memerlukan Mbak Putri waktu itu untuk menjadi intimacy coordinator. Di dalam film ini juga kita karena memerlukan kacamata perempuan untuk menjadi director of fotografinya. Itu ada Mbak Angela di sana, dia perempuan yang luar biasa. Kalau lihat gambar-gambar yang bagus, video klip yang bagus, itu adalah dari
Mbak Angela. Berdiri dong. Nah itu dia di belakang. Supaya tahu bahwa sepanjang kita pembuatan film sangat menguras emosi, kami saling bertangis-tangisan kadang-kadang untuk adegan, apalagi Aca waktu itu setahun yang lalu. Jadi setiap adegan ya Pak ya, kita selesai adegan itu kita akan rasa sendiri bahwa luar biasa, sangat mengerikan yang namanya KDRT. Jadi juga diketahui bahwa saya juga sudah bepergian ke Medan, ke Tegal, ke Surabaya untuk berdiskusi dengan para penyintas KDRT, dan itu speechless. Memang Bu, diharapkan semuanya bisa membantu untuk sama-sama mensukseskan film ini supaya banyak yang tercerahkan, ya Pak ya. Terima kasih. Luar biasa sekali, harapannya tercerahkan dengan insight yang telah dibagikan nih salah satu filmmaker luar biasa Indonesia. Boleh dong kita kasih tepuk tangannya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalian kita boleh berpindah pada Mimi Kade lagi tentunya. Kita boleh tahu juga Silakan. dari perspektif seniman ya, dari perspektif seorang musician di Indonesia. Kalau menurut Mimi sendiri, in your POV, bagaimana musik ini dapat memperkuat gerakan sosial secara berbeda dari film? Apa yang membedakan itu? Ya, terima kasih. Sebetulnya memang menjadi bagian yang sangat penting juga selain scoring, tapi juga soundtrack dari film itu sangat memberikan penguatan ya, karena kita juga ingin menyentuh dengan melodi, dengan lirik yang begitu dalam lewat alunan lagu. Karena itulah kayak lagu My Heart Will Go On, kenapa juga bisa di launching jauh-jauh hari sebelum film itu ditayang. Jadi kayak ini juga mungkin menjadi satu gerakan yang sama ketika lagu ini semoga juga bisa memberikan bridging sebelum film ini ditayangkan. Jadi memang mudah-mudahan lagu ini, musik ini bisa menjadi pelukan hangat untuk semua wanita atau bahkan semua keluarga di Indonesia dan juga pencinta sinema di tanah air. Karena memang saya pribadi merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian penting dari sebuah film besar karya Syarat Saran dan juga Mbak Westi, Suamiku Lukaku. Karena kalau kita bicara tentang tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, ini bukan hanya persoalan hukum, tapi bagaimana kita berdiri bersama para penyintas, bahwa semua perempuan, semua anak, semua ibu, semua manusia layaknya mendapatkan ruang yang aman sebagai makhluk yang dicintai dan dikasihi. Jadi mudah-mudahan dengan lagu film ini jadi semakin lebih luas lagi segmentasinya untuk lebih dicintai. Untuk memperluas kembali segmentasinya. Betul. Pada publik, luar biasa. Boleh Saya terima kasih, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga. Beliau ini punya pengalaman yang sangat istimewa dulu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini kementerian yang paling menguras air mata, tapi nggak ada duitnya. Betul. Jadi that's true, Syarat. Jadi mudah-mudahan dengan film betul APBN paling kecil ya. Jadi mudah-mudahan dengan film ini kita populerkan bagaimana keinginan daripada lawmaker, teman-teman di Komisi 8 untuk bisa mensosialisasikan undang-undang TPKS ini bisa lebih bangkit dengan adanya film Suamiku Lukaku. Luar biasa sekali ya pesan yang telah disampaikan. Karena lawmaker dibutuhkan, musician dibutuhkan, aktor dibutuhkan, bahkan di sini suara para penyintas juga dibutuhkan. Jadi banyak sekali pihak yang saling berkaitan satu sama lain untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi di Indonesia. Salah satunya melalui karya luar biasa yang telah dihadirkan juga sebagai musik di sini, dan juga nanti filmnya akan tayang. Kita harap nih semuanya di sini akan nonton nanti pada tanggal 27 Mei tentunya. Kali ini kita akan ngobrol juga kepada Mr. Syarat. Kita akan mendengar perspektifnya juga sekaligus sebagai filmmaker, sutradara dan juga produser dari Suamiku Lukaku. Mungkin Mr. Syarat, I want to know apa yang Anda harapkan
yang akan dilakukan nih bagi para penonton kita setelah menonton film, apa sih yang akan mereka rasakan nanti, their expectation, dan juga apakah Anda sendiri pernah mengatakan sebelumnya kalau di-mention di sini sama teman-teman kalau subjek ini sebenarnya it's close to your heart. This kind of issue, this matter is close to your heart as well. Mungkin boleh diceritakan, can you share it to all of us here? Dia bilang saya harus bicara Inggris ya. Gak apa-apa, Takutnya saya tinggal salah. sini lama. Ya, film ini dan cerita ini lama sekali dari hati saya. Waktu kecil saya lihat laki-laki sama perempuan dua-duanya ada beda di India juga. Papa saya selalu jaga saya, tapi yang my sister itu ada beda. Saya bisa keluar malam kemana-mana, tapi perempuan nggak boleh kemana-mana. So it's there dari lama ya. Kenapa beda ini? So cerita ini dari 10 tahun ya dengan hati saya, tapi nggak ada yang bisa mau bikin karena ini KDRT, siapa mau nonton atau apa, tapi saya kerja keras dengan skrip ini, dengan tahun ke tahun, dan kita dapat yang juga yang penulis yang besar di Indonesia, Titi Watimena, dia nulis, dan kita ada 22 draft 1 tahun, untuk bikin film ini, karena saya minta adegan-adegan harus yang semua nyata ya, semua real story. Saya tinggal di Malaysia 14 tahun, saya lihat ambassador juga ada di KDRT, he's the ambassador of America and he's hitting his wife, So it's so many places. Di India juga itu ada, di keluarga saya juga saya lihat om saya pukul. So it's very dear to my heart, and I don't want to talk much. Tolong nonton film ini, karya kita, dan Anda pasti harus ada tisu box ya. Don't forget to bring your Iya, tissues. selalu di Indonesia dari 30 tahun, semua sinetron saya dulu yang lama, Bidadari 5 tahun, dan banyak sinetron saya bikin, 38 sinetron, semua nangis-nangis. It touched people's heart. Tapi ini yang karya kita yang lebih kuat, and very I'm happy with the result. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, sentuhan emosional itu memberikan dampak yang lebih besar pastinya untuk kita semua, dan pasti ada langkah yang bisa diambil lebih jauh lagi dari sentuhan emosional itu sesuai harapan. Kali ini sebelum kita ngobrol lagi dengan para panelis saya di sini, kita akan ngasih kesempatan untuk para audiens yang mau bertanya, nanti boleh mengangkat tangannya, nanti boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberikan pertanyaannya juga. Ada yang sudah siap untuk bertanya? Boleh mengacungkan tangannya terlebih dahulu, kami persilahkan. Ada di depan, 1, ada di samping sebelah sini ya, di depan ada 2, 1 lagi saya buka kesempatannya jika ada yang bertanya di belakang, di yang baju hitam. Ya mungkin boleh mikrofonnya boleh diberikan kepada Bapak berbaju coklat ya, silahkan Bapak, silahkan. Iya, saya Stanley. Boleh? Oke. Nama saya Ian dari Demi Film. Ya, pertanyaan saya untuk duo sutradara dan Pak Imbong. Pertama, Pak Sarat, film ini sudah dibuat cukup lama, tapi kapan tanggal mainnya? Tadinya saya harapkan film ini akan tayang Lebaran, tapi ternyata tidak ya. Mungkin akan tayang bulan setelahnya. Sekarang pertanyaan saya untuk Pak Imbong, aktor kita. Saya baru lihat trailer tadi yang panjangnya 2 menit, tapi saya tidak bisa menghitung berapa banyak Anda menampar, mencekik, atau menyiksa istri Anda, Acha Septiasa. Saya ingin tanya, di luar kritik ya, berapa banyak Anda melakukan kekerasan KDRT itu? Terima kasih.
Nanti boleh dibantu ya Kak Baim ya dijawab. Oke. Kita boleh tahu untuk lebih detailnya mungkin dari sutradara, silahkan, dan juga filmmaker boleh membantu memberikan detailnya. Tadi tanggalnya sempat kita spill Pak, tapi boleh disampaikan kembali nih biar teman-teman langsung mengingat kembali remindernya. Silahkan. Ya, film ini tayang tanggal 27 Mei di Indonesia, tanggal 4 di Malaysia, Brunei, dan Singapura semua. Langsung go internasional, silahkan dicatat tanggalnya ya, terutama 27 Mei ya di Indonesia, boleh di mark dulu di kalendernya. Kak Baim, silahkan dengan pertanyaannya, boleh dong dibantu dijawab. Saya setiap mau nampak, astagfirullahaladzim. Saya tuh bingung sebenarnya. Tapi Im, Karena ada kan lu nampar beneran kan, ingat? kapan lagi nampar aja? Nggak bercanda kok. Jadi kalau ke sayanya, saya bilang Aca itu beneran. Ini beneran ya saya, karena kita tahu kosongnya tamparan sama rasa pemain ketika ditampar bener. Itu beda. Dan itu ada rasa yang marah bener, merah yang natural, dan saya mau itu ketika beneran. Setiap Aca nampar itu beneran kalau ke saya. Tapi kalau ke dia ada beberapa yang saya tuh tipikal pemain yang nggak ngasih tahu lawan ketika saya mau ngelakuin sesuatu. Salah satu ada adegan itu yang kaget Aca sebenarnya ketika saya giniin. Habis itu ada adegan saya gini mukanya setelah itu. Dia bilang ketika cut, nggak ada laki-laki yang paling kurang ngajar giniin muka gue. Tapi di situ ketika ketangkap kameranya natural dibandingkan kita kasih tahu dia dulu. Habis ini gue begini ya, karena gini loh, kekagetan pemain ketika dilakuin oleh aktor lain itu adalah tontonan buat kalian semua. Tapi kalau udah keatur nggak akan kaget. Nah itu yang kadang-kadang ya kita nyelesainnya. Tadi ditanya berapa kali shot, berapa kali take. Kadang-kadang 1 kali take, 2 kali take doang. Karena setelah itu adalah pengulangan yang cuman hafalan. Tapi untungnya di sini juga ada banyak yang ngejaga semuanya ya. Ya ampun, orang-orang apa itu Mbak Putri. Dia itu yang ngasih tahu harus ini. Jadi lucunya tuh awal kan saya Maca udah kenal ya Mbak Putri. Oke, ini ada aku sekarang ya, nggak boleh ada batasan-batasan. Ya, batasan apa nih saya bilang. Akhirnya kita caranya maju dari situ ke situ. Maju 1 langkah, masih nyaman atau enggak? Masih. 1 langkah maju, sampai kita deket banget. Masih atau enggak? Untungnya kita udah kenal. Masih? Sekarang sentuh. Akhirnya Aca bilang, tidak nyaman. Nah di situ ternyata kita tahu batasannya sebagai pemain. Untungnya ada dia yang istilahnya kita tidak semeraut lah. Yang akhirnya ketika take itu saya izin. Saya boleh megang apa? Karena ini bukan nafsu pria. Ini buat penonton biar kaget. Saya izin boleh apa, gimana. Om Putri akhirnya ini boleh, ini nggak boleh. Jadi memang kita buat ini nggak ngasal-ngasalan. Semuanya atas persepsi penglihatan wanita-wanita yang mau nonton nanti, gimana caranya jadi nyaman dan semuanya. Gitu. Luar biasa, saya boleh kita kasih tepuk tangannya buat Ibu. Lebih careful lagi tentunya, lebih thoughtful bahkan di dalam proses produksinya ya, memaknai peran itu juga mengerti batasannya lebih bijak lagi. Mungkin kita boleh ke penanya kita berikutnya, Ibu mungkin boleh bangkit berdiri kok. Oke baik, terima kasih, silahkan. Saya Monica, saya dari Kapan Lagi. Yang ingin saya tanyakan tadi sebenarnya udah Bapak tanyakan, tapi ada 3 sih. Yang pertama, sebenarnya saya amazed banget ya, karena pada saat saya datang ke screen film, jarangnya ada seserius ini sampai melibatkan Komisi DPR datang dan benar-benar menyuarakan aspirasi tentang perempuan ya. Boleh applause dulu ya untuk film ini, Masya Allah. Luar biasa. Yang saya ingin tanyakan pertama ke Mimi Kade. Kan kita tahu ya Mimi Kade anggota DPR ya. Ya kan, dari PDI. Apakah misi dari Mimi Kade ikut mau bergabung dalam film Suamiku Lukaku ini adalah bagian dari misi emang ingin menyuarakan kampanye perempuan itu emang harus dilindungi dan jangan pernah takut ketika wanita
melakukan, maksudnya menerima kekerasan dalam rumah tangga, jangan pernah takut untuk menyuarakan. Apakah itu ada misi itu? Karena emang jujur ya, ada teman saya juga yang kena KDRT dan itu real dalam hidup dan saya menyaksikan sendiri. Tapi dia balik lagi ke suaminya dan dia menyuarakan, dia bilang takut. Kemudian dia juga memikirkan anak-anaknya. Mungkin dalam film ini kita bisa terbuka pikirannya, apa yang akan kita lakukan, solusinya seperti apa saat wanita itu kena KDRT. Yang kedua kepada Pak Syarat dan Bu Pipa, kenapa bisa memilih Mas Baim sebagai peran yang bisa memukul antagonis? Kan kita bisa lihat ya kalau Mas Baim itu kan pro semua ya, yang baik-baik gitu kan. Tadi pas lihat adegannya, wow, kok segala gitu ya Mas Baim? Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku bilang kan gak mati. Jadi bikin penasaran, kenapa, mengapa, dan ada apa dengan Mas Baim gitu kan. Demikian ya Kak, mungkin agak panjang karena ini suara perempuan ya. Jadi sekalian saya menyuarakan hati teman saya mungkin. Terima kasih Kak Mimi, Bunda Mimi sama kakak yang lain. Boleh langsung dijawab, Mimi sudah siap, silahkan. Terima kasih juga kapanlagi.com ikut berperan andil ya untuk jadi media promo untuk film ini. Saya tidak lagi menjadi anggota DPR, tapi saya bersyukur sekali bahwa saya ada dalam lingkungan atau banyak sekali teman-teman senior yang bisa turut berperan dan membantu dalam koridor pemerintah memberikan perhatian tentunya dengan Ibu Bintang, Puspa Yoga dan juga Ibu Sally. Tadi juga salam dari Ibu Wakil Menteri Perlindungan Anak dan juga Pemberdayaan Wanita, Pemberdayaan Perempuan. Sayang sekali tidak bisa hadir bersama-sama kita, tapi artinya saya sudah sounding bahwa memang harus semakin besar perhatian pemerintah untuk bisa memberikan concernnya gitu, untuk bisa irisan-irisan dari undang-undang itu kan banyak sekali, dan bahkan apa sih Mbak yang restitusi untuk yang kompensasi dari para pelaku kepada korban itu sama sekali belum ada satupun yang merealisasikan gitu ya. Jadi yang mohon maaf ya, ceritanya pemerkosa harus bayar restitusi untuk korbannya. Nah itu kan di undang-undang ini kan ada, tapi kan aslinya itu belum terrealisasikan dengan baik. Jadi ya mudah-mudahan dengan undang-undang yang semakin kita bisa sampaikan ke masyarakat luas dan juga melalui kampanye-kampanye seperti ini, semakin banyak orang yang jerah. Itu aja sih buat saya. Dan justru di dalam atau tidak di luar parlemen, insya Allah saya bisa membantu dengan peran saya sekarang, termasuk dengan menyanyi soundtracknya juga. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Kak dari WKD, luar biasa sekali. Ini kita boleh langsung ke jawaban berikutnya dari Mr. Syara dan juga Ibu Viva. Mungkin boleh dibantu. Kenapa Baim yang dipilih? Kita jujur, Pak. Kita jujur. Iya, kita Jawab jujur yang ya. bener. Ini jadi berita. Setahun nanti yang nih. lalu Pak Syarat bilang, gimana kalau Baim? Waktu itu Baim gosipnya lagi luar biasa. Jawabannya jujur ingat banget dong, lagi. itu jujur ya, itu jujur. Jujur banget. Malam-malam saya berdua Pak Syarat pergi ke kantornya Baim. Karena memang yang paling cocok Baim. Cuman waktu pas lagi ada isu itu ya Kak ya. Kita tanya, mau nggak main ini? Karena ini cocok buat lu, cuma adegannya jadi begini. Cuman lu yang kita mau. Baim mau nggak? Ya Im. Terus Baim bilang, Iya, emang bener adanya gitu. semua isu itu tidak betul dan saya mau main. Gitu. Jadi akhirnya Pak Syarat dan kami memilih Baim memang karena Pak Syarat udah bilang ini Baim, oh orang yang WhatsApp kita rame ya Pak ya, bener Baim, gitu ya Pak. Serius Baim, karena waktu itu memang isunya hangat banget ya Im, hangat seperti dalam film ini kan, gitu. Tapi karena kerja keras Baim dan juga acting coach kita Mbak Putri semuanya, begitu kalau Baim habis adegan, saya bilang mau Pak Syarat, serem ya Pak Baim kalau marah.
Tapi saya mau, I think I want to talk. Baim di film ini, aduh, it's amazing. Luar biasa. Saya kerja sama seratusan aktor di Indonesia, Malaysia, India, tapi paling top Baim. Wow, thank you. And saya pikir dia dapat banyak piala ya tahun depan. Ya udah saya nggak jadi marah kok gitu. Tapi pukulnya keras sekali. Aja, Pak Syarat, ini betul-betul benar ya. Mana marahnya? Mana marahnya? Aduh, ada 4 ini juga. Bekas jaringnya ada ya. Tapi if you see the scene, it looks real, really real. Ya. It's really real. Thank you Baim, and Sama-sama, Pak Syarat, Aja, terima kasih. Ralin, semua. Terima kasih. Chris Dayanti, you know, is a very old friend. Dan lagu ini, when saya nulis, I was only imagining her that she is gonna sing. You know, that Very she is romantic. gonna sing this song, the range that she has. And I think semua gak tahu, tapi ini komposisi dari Korea ya. Orang Korea ini yang komposer ini untuk lagu ini. Terima kasih. Luar biasa. Talentnya semakin lengkap kembali. Kakak masih ada lagi mau dilanjutkan pertanyaannya sudah terjawab ya? Bagaimana caranya Kak Putri bisa apakah Kak Putri yang mengajarkan aktingnya Mas Baim bisa setotal itu gitu kan? Kan kita dari tahu dari Mas Baim dari yang pro sampai segitu menjiwai. Apakah emang Mas Baim jago itu? Apakah benar ini directnya untuk acting full dari Kak Putri pada Kak Baim ya? Silahkan Kak Putri mungkin boleh bantu dilengkapi. Nanti sebelum kita berpindah pada tadi penanya yang ada di atas, nanti boleh dibantu untuk angkat tangannya. Oke, silahkan Kak Putri. Wah, ini jawabannya dengan singkat bahwa tentu yang mendirect adalah para sutradaranya. Di sini kalau dibilang saya acting coach, enggak juga, bukan acting coach, teman ngobrol sebenarnya. Nggak perlu di coach lagi, yang main udah Baim sama Aca ya kan. Saya ketemu permisi justru permisi Mas Baim, permisi Bisa Aca. aja. Kita ngobrol kayaknya ini gitu. Dan buat saya yang paling keren dari mereka berdua sebenarnya, saya datang nonton seperti lihat masterclass gitu. Kayak nonton senior saya main gitu. Dan yang paling keren adalah dengan emosi sebesar itu, mereka punya kontrol sebesar itu. Which saya bekerja sama dengan tim stan untuk memastikan semua terlihatnya real, karena memang arahannya, permintaannya ini terlihatnya harus real, terlihatnya harus sesuai dengan arahannya supaya pesannya tibanya tepat. Karena itu, kalau kita salah, pesannya bisa salah diterimanya. Dan saya tahu bahwa trailernya tadi terasa powerful sekali, jadi mohon bantuan untuk teman-teman ketika nanti akan menyebarkan trailer, akan mengajak nonton, tentunya juga disampaikan disclaimer bahwa dalam film ini akan ada adegan kekerasan yang mungkin mengaktifasi perasaan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama seseorang, nggak pernah tahu apa yang terjadi sama masa lalu seseorang, sehingga melihat tayangan tertentu bisa membangkitkan perasaan tertentu. Jadi mohon ketika menyebarkan juga disampaikan semua yang dilakukan, 1, sudah sesuai dengan persetujuan, 2, tentunya mengedepankan keamanan. Kalaupun kelihatannya real, ini sudah ada prosedurnya. Dijagain, ada saya, ada 2 orang lagi tim stan gitu. Jadi semuanya aman, setiap selesai adegan pasti nanya, aman gitu. Nanyanya ke semuanya, termasuk ke pemain maupun ke kru gitu ya. Jadi di belakang Mbak Angel manggut-manggut gitu, karena kita semua mengalami bahwa semua yang dilakukan, kembali lagi ke pertanyaannya, apakah saya mengarahkan? Tentu tidak. Yang mengarahkan adalah para sutradara dan inisiatif pemain untuk betul-betul punya kontrol yang besar, emosinya ya yang sangat dalam, emosinya yang sampai ke hati gitu yang nonton. Dan yang menarik buat saya adalah justru di sini kita rasanya jadi bisa ada di posisinya Baim juga sebagai tokoh maksudnya ya. Gitu. Jadi
ada momen dimana kita ngerasa kok kita jadi empati ya sama dia, karena kami tahu apa akarnya, apa problemnya. Jadi film ini ceritanya loop gitu. Kita tahu apa akarnya bisa terjadi masalah seperti ini dan apa yang terjadi dan bagaimana akibatnya. Sehingga harapannya memang film ini bisa jadi media penyampai pesan yang tepat dan juga jadi showcase betapa kerennya memang Mbak Im Wong, Acha, Ralin, dan yang lainnya. Luar biasa sekali. Kita kasih apresiasi sekali lagi dong untuk filmmaker kita dan semua yang terlibat di sini. Semoga sudah terjawab dan mohon maaf tadi yang bertanya di atas karena waktu yang terbatas belum bisa terjawab kali ini. Cuman kita masih punya pertanyaan yang kali ini akan dijawab untuk seluruh panelis saya. Pertanyaannya so simple adalah tapi cukup berat sebenarnya. Jadi mungkin boleh membagikan perspektifnya untuk kita semua di sini. Apa yang harus dirubah di Indonesia terkait dengan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga? Silahkan yang sudah siap menjawab boleh menjawab terlebih dahulu. Atau mungkin kita mulai dari ujung ke ujung, dari Kak Baim dulu mungkin, silahkan. Kalau saya hukuman, hukuman bagi orang yang sudah bersalah itu benar-benar setimpal. Kalau bisa berat, sama seperti kalau kita bicara korupsi ya, dan ini lebih ke penganiayaan, lebih ke batin, lebih ke rasa, lebih ke semuanya, lebih ke hukuman. Karena ketika sudah dihukum berat pasti tidak akan ngulangin lagi. Itu kalau saya lebih ke dampak ketika dia sudah berbuat salah, ada hukuman yang betul-betul ya, bukan bisa dipermainkan dengan uang. Nah itu dia, itu doang sih. Hukuman yang berdampak jera ya. Yes, harus ada. Oke, kita boleh berlanjut, Kak Bimi, silahkan. Sederhana saja kita ciptakan suasana yang hangat di setiap keluarga, menjadikan pasangan kita sebagai mitra, memiliki peranan dan tugas masing-masing yang setara, dan memberikan rasa percaya, asuh bersama-sama, membangun rumah tangga yang nyaman, memberikan ruang yang baik untuk pasangan kita. Terima kasih. Ada ruangan yang baik untuk pasangannya. Boleh kita kembali berlanjut pada Ibu Sally, silahkan Ibu. Yang pasti adalah ruang komunikasi. Ruang komunikasi dan kehangatan di dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun juga komunikasi dan kehangatan itu yang harus dibangun. Cukup. Komunikasi dalam rumah tangga. Silahkan, Mr. Sharon please. Ada satu kata, cukup. Cukup aja, satu kata, cukup. Jangan diam. Oke. Saya ada catatan yang aku tulis. Banyak perempuan yang kehilangan ruang untuk bersuara, bahkan di rumahnya sendiri. Mereka dibungkam oleh kekerasan dari orang yang pernah ia percaya bisa memberikannya kenyamanan dan keamanan. Semoga semakin hari melalui film kami, Suamiku Lukaku, semakin banyak perempuan dimanapun berada, bahkan tempat paling terpencil di Indonesia sekalipun, yang sadar bahwa kita berhak memperjuangkan suara kita dan hak kita atas tubuh kita dan diri kita. Sudah waktunya perempuan berhenti diidentifikasikan dengan luka. Sudah waktunya perempuan diidentifikasikan dengan keberanian. Identifikasikan dengan keberaniannya. Pesannya kuat sekali Ibu. Silahkan Kak Putri. Indonesia adalah negara yang komunal. Saya percaya semua orang bisa ambil peran dalam hal ini. Mari kita jadi teman yang baik. Kita jadi support system untuk siapapun yang mungkin mengalaminya di sekeliling kita, mungkin keluarga kita, teman kita. Saya pikir kita bisa menjadi bagian dari itu. Kalau bukan kita yang mengalami, mungkin orang-orang yang kita kenal hadir, mendengarkan, memberikan usulan, memberikan support, dan sama-sama kita jaga. Saling tahu, saling jaga. Boleh kita kasih tepuk tangannya dong Bapak dan Ibu sekali lagi, luar biasa.
Dan selagi panelis saya ada di depan, kali ini kita akan menyaksikan bersama official dari music video. Baik, kita boleh berhitung bersama ya teman-teman. Kita akan kembali berhitung, boleh berikan senyuman terbaiknya ke arah kamera. Kita akan berhitung dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2, dan 3. Boleh ngasih love pose dong pakai tangannya, dikasih love di pipi, di tangan, boleh. Tanpa kekerasan dulu. Oke, kita boleh sesuai request yang ada di depan. Silahkan tangannya boleh begini dulu, diangkat tinggi boleh ya. Kita akan berhitung bersama dalam hitungan 1, 2, dan 3. Oke, ada request pose lagi Ibu mungkin? Ada lagi? Udah aman ya? Oke. Terima kasih teman-teman media dan dokumentasi. Kami sekarang kembali ke tempat, dan para hadirin boleh juga kembali ke tempat duduknya masing-masing. Namun setelah ini kita akan ngobrol langsung nih dengan para tamu-tamu penting kita yang hadir di sini. Nih di sebelah saya udah ada banyak jajaran kursi. Jadi langsung saja boleh kita undang beberapa panelis kita untuk bergabung, yaitu ada Mbak Imbong, Bibi Krisdayanti nanti boleh bergabung kembali, Syarat-Syarat, Viva Westi, Putri Ayudia, Ibu Sally Andriani untuk boleh bergabung bersama dengan kita. Oke, persilahkan untuk para panelis boleh nanti menempati tempat duduknya sebelum kita akan memulai sesi diskusi bersama